Baik, pada hari ini saya mau menjelaskan cara mengganti print head untuk printer DTF Print Gesture Titan L1800. Langkah pertama kita matikan dulu printernya. Oke, printer sudah mati. Kalau ada lampu kedip-kedip, kita pencet salah satu tombol. Setelah itu lampu merah akan mati. Kemudian sekarang saya mau geser headnya ke tengah. Saya buka tutup atasnya. Kalau kita mau langsung geser nggak bisa karena terkunci. Jadi kita harus buka dulu kuncian print headnya. Di sini ada tombol pump lock. Saya tekan dan tahan sampai bunyi pompa muter. Oke, setelah itu saya geser print head ke tengah. Kemudian saya bisa matikan penggerak bawahnya. Saya matikan penggerak bawahnya dari belakang. Oke, penggerak bawah sudah mati. Kemudian kita cabut keluar vakumnya. Jadi kalau mau cabut keluar vakum juga headnya bisa ke kanan dulu. Cabut kabel power vakum kita cabut. Setelah itu headnya kita bisa geser ke tengah supaya nanti kita lebih gampang untuk buka print headnya. Kemudian kita harus cabut dulu semua kabel listrik dan USB-nya. Saya cabut kabel power penggerak di belakang. Setelah itu cabut kabel power printer dan kabel USB-nya. Oke, semua kabel sudah dicabut, sudah aman, tidak ada listrik lagi. Nah, sekarang kita bisa buka print headnya. Baik, pertama kita buka dulu dampernya. Itu damper, di belakang damper ada kaitannya, kita tinggal tekan kaitannya, kemudian angkat ke atas, seperti begini. Ada kaitan di belakang, kita tekan, kemudian angkat ke atas. Setelah itu di sebelah kanan sini ada busa pelindung ya, busa pelindung kabel head. Nah, ini biasa kita taruh supaya kalau pas flashing atau apa, ada cleaner yang rembes itu ketahan oleh busa ini. Jadi busa ini harus selalu terpasang di pojok kanan ini. Nah, sekarang karena kita mau flashing, kita buka, ambil. Nah, sekarang kita sudah bisa buka headnya. Damper biarkan tergantung begini. Nah, yang pertama kita buka tutup samping kabel head ini. Di sini ada satu klip ya, satu klip. Kalau ada kuku kita bisa tarik pakai kuku. Setelah itu di sini juga ada satu klip. Saya zoom. Nah, tadi di sini ada satu klip. Kemudian tinggal dicongkel sedikit pakai kuku atau pakai jepitan juga bisa supaya bisa ke kanan sedikit terus angkat. Kemudian di sebelah kanan sini juga sama, tarik ke kanan sedikit terus angkat. Nah, maka plastik penutup kabelnya akan terlepas. Nah, setelah itu kita mau buka pengikat damper. Saya zoom. Nah, pengikat damper ini dia penahannya ada di bagian belakang ya. Nah, untuk buka pengikat damper ini kita harus tekan pengaitnya ada di bagian belakang. Jadi kita pakai alat ini, kawat ini. Nah, kawat ini kita bikin dari paper clip. Jadi paper clip yang besar ini kita ambil kawatnya. Jadi kamu ambil kawat, kita tinggal tekan terus keluarin. Terus kita tekuk ke belakang. Ya, jadi kan aslinya paper clip ini ya. Asli paper clip ini kita buka terus kita tekuk sampai bisa dipakai buat pengait begini. Nah, sekarang saya kaitkan ke belakang kabel ini. Kaitkan ke belakang. Jadi posisinya dari sini ya. Saya zoom supaya lebih jelas. Nah, jadi kalau kita kait, posisinya ada di belakang sini. Jadi kita ukur kira-kira segini yang masuk. Nah, saya ke belakang, masukkan ke bagian belakang. Kemudian saya tekan. Tuh, jadi dia bisa keangkat. Jadi kita tekan belakangnya, terus tarik ke atas. Kemudian sebelah kiri juga sama. Yang sebelah kiri juga sama. Saya masukkan dari belakang.
kemudian tekan, terus angkat. Nah, udah bisa keangkat. Jadi saya kasih lihat di bagian belakangnya. Nah, dua klip ini yang tadi kita tekan. Jadi tadi kita masuk, tekan bagian klip ini, terus angkat ke atas kayak gitu. Jadi dua piece ini ya yang kita tekan. Jadi tekan di sini, angkat, tekan di sini, jadi di sini ke belakangnya. Nah, tekan di sini, terus angkat. Oke, udah terlepas. Sekarang kita bisa buka printheadnya. Baik, untuk buka baut printhead, bautnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Ada 3 bautnya. Nah, cuma casingnya Princess Titan ini kan sama bautnya ini posisinya hampir rata ya, hampir rata dengan bagian headnya. Jadi posisi baut yang belakang itu agak mundur dari casing. Jadi kalau mau buka kita harus pakai obeng yang cukup panjang. Karena kalau pakai obeng pendek nanti ketahan di pegangan obeng jadi miring. Tapi kalau kita pakai obeng yang panjang seperti begini, kita masukkan ke arah belakang printhead ini. Tuh, masih kepegang bautnya. Saya zoom. Tuh, bautnya masih kepegang. Nah, sekarang saya buka. Ini ya. Nah, bautnya masih dapat kalau pakai obeng yang panjang. Ini ukuran obengnya, ini merek Crisbow, ukurannya PH 1 kali 250 mili. Oke, saya buka lagi baut yang sebelah kanan. Oke, baut yang kedua. Kemudian yang sebelah kiri sini. Oke, sekarang printhead sudah bisa dibuka. Baik, kita tinggal angkat printheadnya. Pastikan daerah sini tidak basah ya. Kalau basah kita lap dulu pakai tisu. Takutnya pas kita angkat, kalau ada basah nanti ngalir kena soket kabel printhead. Jadi pastikan daerah sini sudah tidak basah. Kemudian kita boleh angkat begini printheadnya, angkat keluar. Nah, karena kita mau terbalikan, jadi pastikan daerah sini kering semua ya. Daerah sini kering semua. Nah, sekarang kita bisa cabut kabel fleksibelnya. Saya zoom. Nah, kita cabut dulu kabel fleksibel yang kecil, kemudian cabut kabel fleksibel yang besar. Oke, printheadnya kita bisa ganti dengan printhead yang baru. Nah, nanti udah dapat printhead yang baru. Sekarang kita mau tancepin. Kita cek dulu ujung kabel fleksibelnya. Kalau ujung kabel fleksibelnya kotor, kita bisa bersihkan dulu kabelnya. Kita ambil tisu 1 lembar. Kemudian kita lap dulu kabelnya. Kalau kelihatan kok kayak kotor ya atau kayak basah ya, kena cleaner atau apa, kita lap dulu ujung kabelnya. Yang besar juga sama, kita lap dulu ujung kabelnya. Nah, kalau udah bersih, sekarang kita bisa pasang kembali headnya. Oke, nah yang besar ada di bawah, kita tancapin dulu. Jadi pastikan pin yang di kabel ini semuanya masih bagus ya, tidak ada yang hangus atau tidak ada yang keangkat. Terus kita masukkan pelan-pelan ke dalam soket headnya, masukkan pelan-pelan. Pastikan sudah pas kiri dan kanan dan sudah masuk sedikit, sudah tidak goyang dan sudah pas. Baru kita tahan atas bawah dan kita dorong pelan-pelan masuk. Ya, dorong pelan-pelan masuk sampai mentok. Pastikan pas dorong jangan sampai patah begini. Kalau sampai patah begini kan nanti takutnya di kabel yang di dalam rumahnya bisa retak. Jadi dorong masuk pelan-pelan tapi kondisi lurus ya, kondisi lurus sampai dia mentok udah masuk. Kemudian ke sini juga sama, kita selipkan dulu pelan-pelan di lubangnya, kelihatan sudah masuk, udah rata semua. Baru pelan-pelan kita dorong masuk sampai mentok, udah selesai. Pastikan tidak ada yang basah ya, daerah sini tidak ada yang basah. Nah, ini kayak tadi kepegang tinta, sini ada sedikit tinta, kita lap.
Oke. Nah, setelah itu kita pasang kembali print headnya. Saya masukkan kembali. Kita pegang bagian atasnya, terus masukkan pelan-pelan. Oke, pastikan sudah rata semua. Terus kabelnya ini kita selipkan ke dalam plastik selipannya di belakang ini. Nah, pastikan pas masuk selipannya itu pas rata ya. Kalau belum rata berarti tadi nimpa ke kabel belakangnya jadi ketimpa. Harusnya depan belakang. Oke, sekarang kita pasang kembali skru print headnya. Oke, kita pasang kembali skru print headnya. Pastikan obengnya ada magnet jadi enak untuk pasang skrupnya. Nah, skrupnya pasangan nggak usah terlalu kencang dulu. Pastikan tiga-tiga sudah masuk, baru pelan-pelan satu-satu dikencengin. Karena kalau satu kencang, yang lainnya nanti nggak pas lubangnya, atau nggak malah posisinya miring. Nah, terus saya pasang sebelah kanan. Yang sebelah kanan sini. Oke, belum terlalu kencang. Kemudian pasang yang sebelah kiri. Oke, nah sekarang yang kiri ini saya kencangkan sedikit, tapi jangan sampai keras krak gitu. Karena ini kan skrupnya masuknya ke rumah head itu, rumah head lubangnya itu lubangnya plastik. Jadi kalau kita kerak terlalu keras, malah nanti bisa dol. Jadi pastikan kencangnya sedikit aja, sampai terasa ketahan. Nah, udah cukup. Jangan sampai diputar terlalu keras banget. Oke, kemudian yang sebelah kanan ini saya cari posisinya karena agak gelap ya. Nah, oke, udah kencang, udah pas. Kemudian yang sebelah bawah satu, oke, udah pas. Nah, sudah terpasang. Sekarang kita pasang penahan damper ya di belakang. Oke, penahan dampernya kita selipkan di belakang. Kemudian tinggal tekan turun ya. Nah, dia akan langsung kunci, klip. Kemudian penutup kabelnya kita pasang juga. Tadi yang klipnya dua ya, sini satu. Nah, akan masuk. Oke, setelah itu kita tancapin kembali dampernya. Oke, kita tancapin kembali dampernya. Tadi yang paling ujung cyan. Nah, busa yang tadi juga, ini busanya kita selipkan lagi ke dalam, selipkan lagi ke sini supaya aman. Terus semua dampernya kita pasang kembali. Pastikan pasang damper sudah sampai klik dan selangnya tidak kepelintir. Oke, terus selangnya kita rapikan kembali. Udah rapi, kita geser kembali ke kanan. Dan sekarang kita bisa nyalakan penggeraknya untuk kunci pompanya lagi. Baik, kita coba cek apakah posisi pemasangan headnya sudah benar atau belum. Headnya kita geser ke tengah. Nah, kita bisa intip dari cermin sini. Kita lihat apakah posisi pemasangannya sudah rata dengan bodi sampingnya atau belum. Nah, ini kelihatannya sudah rata dengan bodi sampingnya. Sudah pas. Sekarang kita bisa nyalakan printernya. Oke. Headnya saya geser ke kanan. Kemudian saya nyalakan penggerak bawahnya. Tancapin semua kabelnya ya. Kabel power yang untuk penggerak, kabel power printer, dan kabel USB. Oke, sudah tancap semua. Kemudian nyalakan penggerak bawahnya dulu. Nah, karena tadi kan posisinya open, kita matikan manual. Nah, sekarang kita coba buka lagi kunciannya. Saya tekan dan tahan tombol pump lock. Kedengaran suara pompa
muter, kita geser. Nah, ini posisinya open ya. Geser ke kanan, kemudian saya tekan pump lock lagi. Nah, harusnya dia terkunci. Tapi kalau dia masih terbuka begini, mungkin karena tadi posisi terbuka kita matikan manual. Jadi kalau kita mau ngecek, headnya ke tengah dulu nggak apa-apa. Kita tekan dan tahan tombol pump locknya lagi. Kita lihat di sini ada satu tonjolan putih. Kalau terbuka itu tonjolan putihnya ke bawah. Saya deketin. Nah, tonjolan putih ini kunciannya. Sekarang posisinya turun ya. Nah, saya tekan dan tahan tombol pump lock. Nah, harusnya kalau terkunci dia naik ke atas begini. Nah, ini baru terkunci. Nah, ini udah benar. Sekarang kita tekan dan tahan tombol pump lock lagi supaya dia turun. Oke, sudah turun. Kita geser head ke kanan. Kemudian kita tekan dan tahan tombol pump lock supaya dia terkunci. Oke. Nah, sudah terkunci ya, sudah tidak bisa digeser. Baru kita nyalakan printernya. Oke. Oke, printer sudah nyala normal. Kemudian kalau ada kedip-kedip kita tekan sekali. Nah, sekarang kita kasih perintah head cleaning supaya tintanya langsung ngalir ke print head. Saya kasih perintah head cleaning pakai software resetter. Oke, saya kasih perintah head cleaning pakai software resetter. Karena head baru saya langsung cleaning strong. Kemudian klik cleaning. Printer akan langsung head cleaning. Nah, pada saat head cleaning, pastikan tinta ada yang kesedot keluar ke botol pembuangan ya. Ini lumayan udah kasih setengah tinta pembuangan. Nah, kelihatan ya, ada tinta yang keluar ke botol pembuangan, berarti sedotannya lancar. Kita juga bisa lihat pas di sini, nanti pas di head cleaning, di bagian cappingnya juga pas di head cleaning kelihatan ada tinta yang kesedot di cappingnya. Nah, digeser. Tuh. Nah, ada tinta yang kesedot. Itu udah oke. Udah ada tinta yang kesedot keluar. Nah, sekarang kita tinggal tunggu sampai proses head cleaningnya selesai. Oke, sudah selesai proses head cleaningnya. Saya tinggal klik OK. Kemudian sekarang saya mau tes nozzle check. Saya mau pastikan nozzle checknya sudah bagus atau belum. Nah, untuk tes nozzle check sekarang kita pasang kembali vakumnya. Kita pasang kembali vakumnya. Tancapkan kembali adaptornya. Nah, untuk tes nozzle check bisa di lembaran plastik sampul atau enggak di pet filmnya juga bisa. Kalau kita sayang pet film, kita bisa pakai plastik sampul. Kita pakai plastik sampul bening seperti begini, ya agak tebal. Saya masukkan dari belakang. Oke. Bisa tekan pinch roll. Tekan pinch roll terus dorong masuk. Pastikan rata, nyalakan lampu supaya lebih jelas. Oke, nyalakan vakum. Vakum, saya tekan mundur sedikit. Oke, nyalakan vakum. Setelah itu saya klik print nozzle check.
Saya klik print, maksud cek print, saya klik print. Oke. Nah, ini hasil nozzle checknya. Kita lihat yang tinta putihnya. Tinta putihnya bagus, ada bolong 1-2 titik. Kalau masih ada bolong 1-2 titik, kita bisa head cleaning sekali lagi. Kalau posisi head baru, kalau ini kan tadi saya cuma demokan, tapi tetap pakai head yang sama. Dan memang sudah ada bolong 1-2 titik, tapi masih aman untuk cetak. Kemudian untuk yang tinta warna, di sini agak kurang jelas ya. Mesti dikasih apa ya, coba kasih tisu belakangnya. Nah, ada kelihatan tinta warna sudah oke. Nah, ini yang hitamnya ada bolong 1 tapi oke. Ya, udah bagus semua. Kalau udah bagus semua, maka printer udah siap cetak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.